Pun monggo sing rada banter Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang hadir di rumah kami untuk meminta penjelasan sejarah kronologis berdirinya SD Rejomulyo Kartoarjo Madiun Kota. Untuk memberi keterangan seingat-ingat saya, karena saya juga kelahiran Rejomulyo dan saat itu juga kami berteman banyak. Saya duduk di SD Santo Bavo dan teman saya duduk di SD Setiowati namanya pada waktu itu. Seingat saya SD Rejomulyo dulu itu namanya SD Setiowati. Pada waktu itu bertempat di sebelahnya Sabilillah, karena Sabilillah itu mempunyai 3 ruang untuk madrasah, sekolah ngaji tiap sore. Nah itu pada waktu itu saya dengan teman-teman saya itu kalau sore memang sekolah ngaji di situ, tahu ada loh kok ada papan di sini SD Setiowati itu SD apa gitu. Aku ya sekolah neng kene iki SD Setiowati iki SD negeri. Nah itu setahu saya dan saya tahu betul-betul pada waktu itu. Setelah beberapa tahun begitu, Rejomulyo itu masih yang ditempati sekarang ini masih masih desa, tapi desa masih tegal-tegalan, rumahnya masih jarang-jarang dan sekolahnya negerinya belum ada. Nah itu setelah ada itu sekolahnya itu yang pertama itu sekolah itu nunut di sekarang loh. Dulu jalan sampai sekarang jalan Usadasari itu di rumahnya Pak Wosotogo. Tuh. Terus yang lainnya itu di Jalan Purnamasari. Nah, yang ketiga itu di tempatnya Pak Jogoboyo sebelah selatan SD. Jadi SD-nya itu setelah pindah dari MI itu mecer-mecer. Untuk tahun-tahun berikutnya desa itu bapak petani itu kan mempunyai aset tanah yang dulunya itu di sebelah rel kereta api selat utaranya Pak Giono itu. Nah, itu untuk SD. Nah, SD itu dulu di dekat rel tidak bisa karena gangguan. Nah, terus dioper ke selatan di baratnya lapangan. Di baratnya lapangan. Tapi sebelum barat lapangan itu tanah itu tanah petani. Dan sekolahan itu yang bikin itu juga petani, urunan tidak dari pemerintah. Nah, tapi sebelum jadi itu, yang gelombang kedua itu sekolahan itu nyewa di tempatnya Bu Sokoru, Jalan Tembagapura. Yang kedua itu di tempat Jalan Bumi Jaya di rumahnya Bapak Imam Suyono. Nah, setelah ada jadi itu baru ditempati beberapa kelas itu. Untuk langkah selanjutnya masih lurahnya Pak Musul itu zaman presidennya Pak Harto itu ada impres. Tempatnya di selatan.
Selatan. Habis itu baru bisa masuk di lokasi sekolah itu. Tapi impresnya dulu itu tidak sebaik seperti sekarang. Nah itu habis itu setelah masuk situ, nah itu ada impres kedua, direnovasi yang baru dibongkar. Yang lama impresnya dibongkar, terus diganti yang baru. Terus habis setelah berganti presiden, ganti wali kota sekarang ini, terus dibikinkan yang baru ini. Dibikinnya yang baru ini, yang tingkat ini. Baru, ya. Yang lama dibongkar semua, total yang baru ini. Nah, saya kira masalah kalau bapak guru-guru itu saya ya sudah kenal semua yang lama-lama itu sampai terakhir. Makanya saya kira keterangan saya untuk saat ini hanya sekian. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nah untuk kepala sekolah ini jenengan saya kemutan. Kepala sekolah yang pertama misalkan. Mas ya, ini sih Mas. Oke, kenapa Pak Wahyu? Seingat saya itu ya, kepala sekolah yang dulu itu yang pertama kali itu Pak Ismaji. Pak Ismaji. Iya. Tahun berapa Pak? Nah itu ya semenjak berdirinya itu. Semenjak berdiri. Nek tahun-tahunnya kan saya tuh setelah 68 kan saya sudah kuliah di Jogja. Jadi tapi setelah itu kan wis toh Pak, wis rodok maju itu. Ya. Terus kepala sekolahnya pernah Pak Sutrisno. Ya. Sekarang sudah almarhum. Terakhir kepala sekolah SMA Probolinggo. Terus urut-urutannya itu kurang Terus pernah Pak Karno Dalang. Pak Karno itu anggota DPR itu. Iya. Itu pernah. Itu mesinnya neng debut ya neng. Ya mungkin wonten mungkin dia benjing kesane napa? Neng kuwi Mas. Nah aku sing poin-poin ngono ki soalnya nek zaman dhisik kepala sekolah ki ora kepala sekolah, saiki ganti-ganti ora. Nggih. Suwi, sak pensiune ngono. Nggih, riyen ngoten. Iya ta? Nggih. Nek dulu lho. Soalnya aku dhewe ngalami ning kuwi ning Santo Bapo ya ngono kuwi. Saro ngantek pensiun ganti.